hari Minggu untuk kita semua jemaat City Blessing Medan dimanapun berada. Pasti semua dalam keadaan baik. Per saat ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami mau datang, kami mau beribadah. Mari Tuhan, Engkau Allah yang menolong kami, Engkau Allah yang melayakkan kami, Engkau Allah yang menguduskan kami, sehingga kami boleh kudus masuk ke dalam hadirat Engkau. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya apa yang akan Kau sampaikan kepada jemaat-Mu boleh kami tangkap dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Berkati setiap tim musik Tuhan, bahkan berkati yang akan bagikan firman Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, firman yang akan disampaikan menjadi rema yang baru, kekuatan yang baru bagi setiap telinga yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, dan nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Setiap orang percaya dan siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita puji Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan
Sekalipun mungkin Tuhan secara fisik kami lelah, kami capek, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, Roh-Mu bekerja dalam hati kami, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami tidak akan lelah Tuhan, karena Engkau Allah yang bekerja Tuhan, baik di depan, di belakang, samping, kiri, kanan kami. Engkau Allah yang mengajari kami, yang menolong kami. Terima kasih Kristus. Bahkan Engkau Allah berikan kami kasih yang lebih lagi Tuhan, kasih yang besar Engkau berikan bagi kami, untuk yang boleh pakai untuk mengasihi Engkau. Tuhan, ketika kami mengasihi Engkau, kami tak akan lelah bekerja bersama Engkau, kami tak akan lelah bekerja di dalamnya Engkau Tuhan. Oh God, terima kasih. Aku mengasihi Engkau Tuhan, karena aku tahu Engkau mengasihiku lebih lagi Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga Engkau melayakkan kami untuk mengasihi Engkau. Yes God. Mari pada saat ini kita datang ke hadiratnya Tuhan, kita katakan Tuhan, aku mengasihi Engkau. Hallelujah.
kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh kami sampaikan ke hadapan-Mu Tuhan. Mari Engkau Allah melayangkan ini semua menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Kau persiapkan hati kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh connect dengan firman Tuhan dan kami boleh mendapatkan rema yang baru. Terima kasih Kristus, dan nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap orang yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan akan selalu menyertai saudara. Saudara tidak terasa sekarang udah bulan 12, sebentar lagi tahun 2021. Saya percaya saudara tetap semangat, tetap berapi-api untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Dan hari ini saya mau membagikan sesuatu firman Tuhan, yaitu pemulihan dan kesembuhan jiwa. Saya percaya lewat firman Tuhan kita akan mengalami pemulihan dan kesembuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan saya percaya melalui firman Tuhan ini saya percaya setiap kita akan mengalami pemulihan dan kesembuhan yang luar biasa. Firman Tuhan itu akan menyelamatkan jiwa saudara. Firman Tuhan ini akan menyelamatkan jiwa kita. Makanya saya percaya pada saat setiap datang firman Tuhan dalam hidup kita, dan setiap firman Tuhan datang dalam hidup kita, itu menjadi rema. Saya percaya itu yang bisa memulihkan dan menyembuhkan jiwa kita. Dan saya percaya pada saat saudara membuka hati saudara, pada saat saudara merenungkan firman Tuhan dan mengizinkan firman Tuhan itu memproses hidup saudara dengan membuka hati, tidak mengeraskan hati saudara untuk firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan bekerja dengan dahsyat dalam hidup saudara. Saya percaya firman Tuhan ini akan menyembuhkan saudara. Saya percaya akan firman Tuhan akan memulihkan jiwa saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Dikatakan sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan firman-Mu. Dikatakan buanglah, berarti sesuatu syarat supaya firman Tuhan ini bisa berkuasa menyelamatkan saudara, supaya firman Tuhan ini bisa menyelamatkan kita, supaya firman Tuhan itu bisa memulihkan kita. Syaratnya yang pertama adalah buanglah segala sesuatu yang kotor dari hati saudara. Membuang sesuatu yang kotor dan kejahatan yang dari hati kita. Pada saat saudara untuk melihat firman Tuhan bisa memulihkan saudara, untuk bisa melihat firman Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan kita, yang pertama saudara harus apa? Harus ada dari keinginan kita sendiri, yaitu membuang segala kejahatan, membuang segala semua yang kotor dari hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa disembuhkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sendirilah sebenarnya yang harus membuang sampah-sampah yang kotor itu dari dalam hati kita. Dari kita sendiri sebenarnya, bukan orang lain, tetapi saudara, ada kemauan saudara, ada keputusan dari hidup saudara untuk membuang segala yang jahat dan yang kotor itu dari hidup saudara. Saya percaya itu akan memulihkan saudara dan itu akan menyembuhkan hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dikatakan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan. Saudara, artinya apa? Artinya dengan syarat, dengan merespon firman Tuhan itu dengan hati yang terbuka. Pada saat dikatakan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan itu, artinya saudara harus membuka hati saudara kepada firman Tuhan itu, mengizinkan firman Tuhan itu memproses saudara. Saya percaya pada saat saudara mengizinkan firman Tuhan memproses hati saudara, membuka hati saudara kepada firman Tuhan, saya percaya itu yang akan menyembuhkan hati saudara. Itu akan membuat saudara menjadi orang yang dipulihkan, akan berlari dan
masuk di dalam panggilan Tuhan. Makanya jangan dengan keras hati, artinya apa? Saudara, jangan dengan keras hati, jangan saya sudah dengar firman Tuhan, saya sudah lama dengar firman Tuhan. Padahal belum tentu saudara firman Tuhan itu belum bekerja dalam saudara. Tapi pada saat saudara membuka hati saudara dengan lemah lembut, mengizinkan firman Tuhan itu memproses hidup saudara, saya percaya itu akan memulihkan hidup saudara dan akan menyembuhkan jiwa saudara. Amin, saudaraku. Amin. Dan saya percaya itu yang terjadi. Karena apa, saudaraku? Karena pada saat saudara mengeraskan hati saudara, sekalipun saudara baca firman Tuhan, saudara mendengarkan firman Tuhan, siapapun yang berbicara, kalau saudara mengeraskan hati saudara, saudara tidak akan pernah dirubah dan tidak pernah akan dipulihkan. Tapi pada saat saudara mengizinkan hati saudara, membuka hati saudara, itu mengizinkan firman Tuhan bekerja dalam hidup saudara, saya percaya saudara akan mengalami pemulihan dan kesembuhan. Saya percaya di dalam setiap kita sudah ada firman Tuhan yang tertanam di dalam hati saudara. Pada saat ada firman Tuhan tertanam dalam hati saudara, saudara tidak hanya cukup mengetahui, tapi di firman Tuhan dikatakan ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Dikatakan kamu harus mencari pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Tapi pada saat saudara hanya mendengar dan tidak pelaku, saudara sebenarnya sudah menipu diri sendiri. Saudara kelihatan beribadah, tapi saudara menipu diri saudara. Karena apa? Saudara tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan hati yang pahit menjadi manis. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan hati yang pahit menjadi manis. Sepahit apapun, saudaraku, hati saudara sepahit apapun, Tuhan bisa robah itu menjadi manis pada saat saudara membuka hati saudara, pada saat hati saudara lemah lembut kepada firman Tuhan. Dan saya percaya hati yang keras, hati yang pahit sekalipun, itu akan menjadi manis. Tuhan sendiri yang melakukannya. Coba lihat di dalam Keluaran 15 ayat 22. Keluaran 15 ayat 22 dikatakan begini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tebereo, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Mereka bayangin, mereka 3 hari berjalan tidak mendapat air. Ayat 23, sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Bayangin mereka saudara sudah 3 hari berjalan. Bayangin 3 hari berjalan tidak minum dan haus sekali. Tapi pada saat tiba mereka ada air namanya, tapi mereka tidak bisa minum air. Mereka tidak bisa meminum air itu karena apa dikatakan? Karena pahit rasanya. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Bayangin 3 hari 3 malam berjalan, sudah haus, sudah tidak minum, tiba-tiba ketemu air, tapi air itu tidak bisa diminum karena pahit. Coba perhatikan ayat 24 dikatakan, lalu apa saudaraku? Ini kecenderungan manusia dikatakan, lalu bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bayangin Tuhan yang menyuruh mereka untuk keluar, Tuhan yang membawa mereka keluar. Mereka tidak menemukan air. Waktu mereka menemukan air, mereka minum air itu jadi pahit. Mereka bersungguh-sungguh, perhatikan saudaraku, mereka belum dipulihkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mereka bersungguh-sungguh sama si Musa, padahal Allah yang membawa mereka ke tempat itu. Lalu bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Jadi mereka menuntut kepada Musa, apakah yang harus kami minum? Mereka bukan bersyukur karena sudah dibawa keluar, tapi malah mereka bersungguh-sungguh. Ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Perhatikan saudaraku, berseru Musa, dan Musa mengambil sepotong kayu dan melemparkan
kayu itu, sepotong kayu itu ke air itu, dan air itu menjadi sembuh dan menjadi manis, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Dia dikatakan Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu apa, saudaraku? Lalu air itu menjadi manis. Siapa yang membuat manis, saudaraku? Adalah Tuhan. Saya percaya hati yang pahit, sepahit apapun, Tuhan bisa buat manis. Makanya dikatakanlah Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Di Tuhan buat peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan, tapi firman Tuhan katakan Tuhan mencoba mereka. Saya percaya setiap saudara yang mengalami tahun ini, mengalami cobaan, saya percaya saudara mengalami gantangan, mengalami tantangan, mengalami kesekan satu sama lain. Sebenarnya itulah bentuk tes di dalam hidup saudara, karena Tuhan sedang mau melihat hati saudara, apakah saudara lulus di dalam tes tersebut. Ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27 dikatakan, sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air dan itu. Perhatikan saudara, apa orang yang hati dan yang jiwanya belum dipulihkan. Perhatikan saudaraku, orang yang hatinya dan jiwanya belum dipulihkan akan mengalami hidup yang turun naik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pada saat hati saudara belum dipulihkan, jiwa saudara belum dipulihkan, saudara akan mengalami kerohanian saudara turun naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Karena apa? Karena saudara belum dipulihkan, jiwa saudara belum dipulihkan, belum disembuhkan. Kalau kita baca kisah bangsa Israel, Tuhan menolong mereka pada saat mereka 3 hari tidak minum, mereka ketemu di sumur, tapi air di sumur itu pahit, dan Tuhan buat air itu menjadi manis. Itulah pertolongan Tuhan kepada mereka. Karena apa? Karena Musa itu berseru kepada Tuhan, dan Tuhan lakukan mujizat terjadi. Air yang pahit bisa dirubah menjadi yang manis. Saudara tahu, air yang pahit Tuhan bisa rubah menjadi yang manis. Tidak ada mata air yang terlalu pahit yang tidak bisa dipulihkan Tuhan. Tidak ada mata air yang terlalu pahit yang tidak bisa dipulihkan. Tidak ada hati yang terlalu pahit yang tidak bisa dipulihkan Tuhan. Ada mata air di Mara tetapi pahit, saudaraku. Mata air itu berbicara tentang hati. Saudara tahu, mata air itu berbicara tentang hati. Coba lihat di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, Amsal 4 ayat 23. Ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya dikatakan mata air itu berbicara tentang hati. Jadi dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara dan saya harus menjaga hati saudara supaya tidak pahit, supaya tidak dendam, supaya tidak dingin, supaya tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak terbelenggu oleh hal-hal yang jahat. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Pada saat saudara menjaga hati saudara, saudaraku, karena dari hati saudara itu terpancar ada kehidupan yang keluar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau hati saudara pahit, pembicaraan saudara juga pahit. Kalau hati saudara pahit, saudara juga tidak pernah melihat orang lebih baik daripada saudara. Tapi makanya dikatakan firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, orang yang sakit hati itu selalu bawaannya gampang tersinggung, gampang marah, saudaraku. Amin.
Tapi pada saat saudara menjaga hati saudara dengan segala kewaspadaan, menjaga dengan firman Tuhan, jaga hati saudara. Karena apa? Dari hati saudara itu akan terpancar kehidupan. Amin. Pada saat hati saudara ada kehidupan, pada saat hati saudara dipulihkan, pada saat hati saudara disembuhkan, saya percaya dari hati saudara itu, apa yang keluar dari hati saudara itu akan kelihatan dari mulut saudara. Apa yang saudara bicarakan biasanya itu keluar dari hati saudara. Kalau hati saudara sakit, kalau hati saudara pahit, yang keluar selalu hal yang pahit, selalu orang yang lain selalu jelek dari hadapan saudara. Karena apa? Ada kepahitan, ada sesuatu yang salah dalam hidup saudara. Pada saat hati saudara jaga saudaraku, pada saat saudara menjaga hati saudara dengan segala kewaspadaan, saya percaya dikatakan dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara mau melihat dari hidup saudara ada kehidupan, bisa dinikmati banyak orang, bisa dinikmati tetangga saudara, bisa dinikmati orang-orang dekat saudara. Saudara harus menjaga hati saudara dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sebenarnya terpancar kehidupan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tetapi lihat respon Tuhan dalam memulihkan air yang pahit, yang sangat pahit itu. Saudara lihat waktu si Musa berdoa, berseru untuk supaya air yang pahit itu dipulihkan, supaya air yang pahit itu jadi manis, saudaraku. Saudara lihat responnya Tuhan. Saudara lihat respon Tuhan dalam memulihkan air yang amat sangat pahit itu. Tuhan tidak pernah bingung. Saudara tahu Tuhan tidak pernah bingung. Tuhan bahkan hanya menunjukkan sepotong kayu. Tuhan tidak pernah bingung, tidak pernah panik. Dia hanya menunjukkan sepotong kayu kepada Musa, dan Musa lemparkan itu ke sumur itu, dan air yang pahit tadi menjadi manis. Hanya Tuhan, saudara tahu, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan secara total dan permanen dalam hidup saudara. Saudara dan saya butuh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya itu butuh Tuhan, sang penyembuh yang luar biasa. Saudara dan saya itu membutuhkan Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa menyembuhkan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan secara total dan permanen dalam hidup saudara. Amin. Hanya Tuhan. Jadi pada saat saudara berseru kepada Tuhan, pada saat saudara mengalami sesuatu hal, mau ke hati saudara, saudara datang kepada Tuhan. Jangan datang membuat sesuatu kepada orang lain. Saudara tahu, kalau saudara sakit hati, saudara akan mencemarkan banyak orang, dan saudara akan berbicara kepada orang yang lain dengan sakit hati, dan orang lain terpengaruh dengan perkataan saudara, karena dari hati saudara terpancar sesuatu bukan kehidupan, tapi membuat orang semakin melihat orang lain semakin tidak bagus. Tapi pada saat saudara mengalami goncangan, saudara datang kepada Tuhan. Tuhan, karena apa? Karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan hati saudara. Karena hanya yang Tuhan yang bisa memulihkan jiwa saudara secara total dan permanen. Kalau hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan saudara, mari datang kepada Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di bulan 12 ini kita mau melangkah dengan suatu kepastian bahwa tahun 2021 kita akan mulai sesuatu yang luar biasa. Tapi apa yang jahat, apa yang kotor dalam hidup kita, Tuhan firman Tuhan katakan buang saudaraku. Dan saudara bisa melihat kepada Allah, karena Allah lah yang bisa memulihkan, karena Allah lah yang bisa menyembuhkan jiwa saudara dan hati saudara. Dikatakan kalau hati saudara di ayat 20 di Amsal 4 tadi dikatakan dari hati saudara itu akan keluar kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba lihat di dalam Keluaran 15 tadi ayat 27. Keluaran 15 tadi ayat 27. Ayat 27, Keluaran 15 ayat 27. Dikatakan, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi aliran itu. Bayangin, setelah mereka mengalami sesuatu yang pahit, mereka mengalami sesuatu yang gak enak. Tapi setelah saudara berhasil, pada saat saudara berhasil melewati masa-masa yang susah,
masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak mengenakan dalam hidup saudara dengan penuh kemenangan. Setelah saudara berhasil melalui marah sesuatu yang enak, saudara melewati marah itu, maka percayalah engkau akan segera tiba di Elim. Amin Bapak Ibu Saudara. Percayalah saudara akan tiba di Elim pada saat saudara bisa melewati marah di dalam hidup saudara dengan penuh kemenangan, melalui dengan keberhasilan saudaraku. Saudara akan masuk dikatakan, saudara harus percaya engkau akan segera tiba di Elim. Sama halnya dengan kita, semua hal-hal yang negatif yang terjadi diizinkan Tuhan. Saudara dengar ini, semua hal-hal yang negatif terjadi diizinkan Tuhan di dalam hidup saudara, bukan karena Tuhan jahat, tetapi Tuhan mau mengetes hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan semuanya hal-hal yang pahit. Tuhan izinkan sesuatu yang gak enak dalam hidup saudara. Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup saudara. Mungkin membuat saudara kesal, itu membuat saudara marah. Tapi saudara harus tahu Tuhan izinkan itu terjadi. Sebenarnya Tuhan mau sedang mengetes saudara. Apakah saudara tetap setia? Apakah saudara tetap mengasihi Dia? Apakah tetap saudara melayani Dia? Atau saudara jadi kompromi, jadi kemana-mana saudaraku. Tapi saudara tahu Tuhan izinkan itu bukan karena Tuhan yang jahat, tapi Tuhan sedang mengetes saudara. Harapan Tuhan, dengar baik-baik, harapan Tuhan adalah setiap kita lulus tesnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Lulus tes untuk bisa mengampuni. Setiap saudara dan saya, Tuhan mau kita lulus tesnya itu. Baik bisa kita mengampuni, lulus kita bisa bersabar kepada orang lain. Saya percaya lalu tes itu membuang semua yang kotor dan yang jahat. Saya percaya, dengar baik-baik, Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidup saudara. Izinkan semuanya itu. Sesuatu itu menyakitkan saudara, membuat hati saudara tersesat saudara. Tapi sebenarnya Tuhan itu baik, sedang mengetes hidup saudara. Apa yang terjadi dalam keluaran tadi 15, Tuhan melakukan membuat air yang pahit jadi manis. Setelah itu Tuhan kasih peraturan, dikatakan peraturan-peraturan yang mereka lalui untuk mencobai mereka. Semua itu terjadi, kita harus lewati dengan penuh kemenangan. Karena saya percaya kita pada saat saudara mengalami itu, Tuhan sedang mengetes hidup saudara. Apakah saudara mau lulus untuk bisa mengampuni? Apakah saudara lulus tes untuk bersabar? Lulus tes untuk membuang semua yang kotor dan yang jahat. Membuang semua yang kotor, yang tidak kudus di dalam hidup saudara. Kita harus lulus tes. Untuk apa saudara? Untuk membuang semua ketidakkudusan dalam hidup saudara. Hal-hal yang kotor di dalam hidup saudara. Hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Tuhan sedang mengetes. Saya percaya, saya berdoa kita ini akan lulus, dan akhir tahun ini kita bisa melihat ada kemuliaan yang Tuhan yang luar biasa. Makanya dikatakan di ayat 27 tadi, Keluaran 15 ayat 27, dikatakan begini, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, Elim ini berbicara tentang kelimpahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Elim itu berbicara tentang kelimpahan dan juga mujizat yang luar biasa. Saya percaya pada saat saudara lulus tes dari hal-hal yang jahat tadi, hal-hal yang menyakitkan saudara, Tuhan bawa saudara bukan hanya di marah, tapi saudara percaya masuk ke Elim. Karena Elim itu berbicara tentang kelimpahan. Elim itu berbicara tentang mujizat yang luar biasa. Saya percaya hari-hari ini saudara akan mengalami mujizat. Saudara akan mengalami kelimpahan yang luar biasa. Saudara akan mengalami kemenangan. Karena itu buanglah segala sesuatu yang kotor, buanglah segala kejahatan, buanglah segala ketidakkudusan dalam hidup saudara, dan saudara masuk ke Elim. Dan di Elim ini saudara akan melihat kelimpahan. Di Elim itu saudara akan melihat sesuatu mujizat yang luar biasa. Karena Elim itu akan menjadi bagian saudara pada saat saudara melalui tes yang Tuhan akan izinkan terjadi dalam saudara, dan saudara melewati dengan penuh kemenangan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan pengampunan, dan saudara membuang segala sesuatu yang jahat,
dan yang jahat dan yang kotor dalam hidup saudara, Tuhan akan bawa saudara ke Elim seperti di ayat 27 tadi. Elim itu berbicara kelimpahan dan juga mujizat yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan saya percaya itu akan terjadi dalam hidup saudara. Hari-hari ini saya mau lihat saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara akan mengalami kelimpahan, hal-hal yang luar biasa pada saat saudara melepaskan segala sesuatu yang kotor, melepaskan sesuatu yang jahat, melepaskan sesuatu yang tidak kudus dalam hidup saudara. Dan saudara Tuhan akan membawa saudara masuk ke Elim. Elim itu berbicara adalah kelimpahan dan juga mujizat yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Buka hati. Saudara, buka hati saudara dan izinkan penyembuhan itu membuat yang pahit itu menjadi manis. Membuat yang pahit itu menjadi manis kembali di dalam hidup saudara. Semua ya, pada saat saudara membuka hati dan izinkan Yesus sang penyembuh itu memaniskan kembali hidupmu yang terlanjur pahit. Dan saudara akan masuk di Elim, yaitu apa? Kelimpahan dan ada mujizat di situ. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya tahun ini saudara akan melihat kelimpahan itu terjadi. Dan saudara berani melangkah, membuat satu keputusan untuk hidup di dalam Tuhan, meninggalkan segala sesuatu, melepaskan segala sesuatu yang tidak benar dalam hidup saudara. Dan saya percaya saudara akan mengalami kelimpahan dan mujizat yang luar biasa. Itu yang terjadi di dalam hidupnya Musa sama orang Israel. Buka hati saudara dan izinkan sang penyembuh memaniskan kembali hidupmu yang sudah terlanjur pahit itu. Saya percaya saudara akan diberkati oleh firman Tuhan itu. Tuhan Yesus berkati. Bapak, aku berdoa buat setiap orang yang mendengarkan firman. Tuhan, aku percaya supaya mujizat Engkau terjadi ya Tuhan. Supaya mujizat mereka mengalami. Aku berdoa Engkau sendiri yang bisa menyembuhkan. Engkau sendiri yang memulihkan setiap hati jemaat-Mu. Oh, mereka mau melepaskan yang pahit itu Tuhan. Mereka mau melepaskan ketidakkudusan itu Tuhan. Mereka melepaskan hal-hal yang kotor dalam hidup mereka. Sama seperti orang Israel masuk ke Elim dan mereka akan mengalami mujizat dan kelimpahan terjadi. Biar ada pengampunan waktu mereka melalui tes-tes yang terjadi dalam hidup pribadi mereka masing-masing. Mereka akan menjadi keluar pemenang. Mereka akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Mereka akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan mereka akan mengalami kelimpahan. Dan mereka akan mengalami mujizat. Tahun 2000 ini Tuhan, kami percaya itu akan terjadi kepada setiap orang dalam jemaat-Mu. Dimanapun jemaat-Mu berada, aku berdoa firman-Mu akan bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Apa kabar? Saya percaya kita semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Ini waktunya kita memberi. Saya akan bukakan dari Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Amin. Saya akan bacakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Amin. Ini hari-hari yang saya percaya di antara kita semua tidak gampang untuk kita lalui. Bahkan mungkin yang kita bekerja di dunia sekuler atau di dalam lingkungan masyarakat, kita akan banyak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan mungkin ada beberapa pendapat, ngapain lagi memberi, tidak usah lagi memberi, toh kita juga kesusahan. Amin. Tapi firman Tuhan mengatakan, lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Amin. Sama seperti Daniel di masanya dia tetap memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya, sekalipun dia berada di lingkungan raja. Amin. Dan pada saat itu pun banyak orang yang tidak menyembah Tuhan. Banyak orang sampai kalau kita lihat dia juga punya kesusahan hati melihat
masyarakat pada zaman itu. Tetapi dia punya satu prinsip, yaitu punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya, ketetapan hati untuk melakukan firman Tuhan. Ini juga saya percaya jemaat City Blessing Medan atau siapapun saudara yang sedang menyaksikan, bahwa kita belajar untuk ketetapan hati, tetap setia melakukan firman Tuhan, tetap setia membayar perpuluhan, tetap setia memberikan persembahan, peduli dengan orang yang di sekitar kita, ataupun apa yang sedang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin. Terima kasih. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang setia memberikan perpuluhan dan persembahan kasih. Kami percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat-Nya di dalam lubuk-lubuk kita semua. Amin. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur siang hari ini atas segala kebaikan. Kami percaya Tuhan semuanya indah pada waktunya, dan kami percaya Tuhan di masa-masa sulit sekalipun Tuhan Allah memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan dengan setia, ya Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Oleh karena itu kami arahkan hati kami kepada panggilan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah hati kami tetap tulus dan kudus di hadapan Engkau, Tuhan, dan kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang menang. Berkati juga Tuhan jemaat yang mengembalikan perpuluhan. Berkati mereka yang memberi dana kasih Tuhan, dana misi, atau siapapun mereka Tuhan yang punya kerelaan hati memperhatikan orang-orang yang di sekitar. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kami setiap pribadi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua orang yang percaya katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Haleluya. Saya percaya saudara sangat diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan, buka hati saudara, izinkan Tuhan menyembuhkan segala sesuatu dalam hidup saudara. Dan saya percaya saudara akan masuk ke elim, yaitu kelimpahan dan mujizat yang besar. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya dimanapun saudara, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan Engkau. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa supaya kami membuka hati kami kepada firman-Mu dan tidak mengeraskannya, dan mengizinkan firman-Mu menyembuhkan hati kami, menyembuhkan jiwa kami, dan kami percaya mujizat-Mu akan terjadi ya Tuhan. Bapak, kami percaya lindungi seluruh jemaat Engkau dimanapun mereka berada. Lindungi Tuhan, kami percaya kami menolak setiap sakit penyakit, kami menolak setiap virus corona tidak akan menjamah jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami percaya perlindungan Tuhan yang sempurna. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, berkati Tuhan bisnis, usaha mereka, sekolah mereka Tuhan diberkati. Mereka dapat promosi yang daripada Engkau. Tidak ada yang mengalami kelemahan tubuh jiwa roh jemaat-Mu sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat yang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kita. Diberkati kita pada saat kita masuk, diberkati kita pada saat kita keluar, diberkati rumah tangga kita, diberkati usaha kita, diberkati keluarga anak-anak kita, diberkati bisnis saudara, diberkati. Kita diberkati dengan damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan nyata dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati.